Menjelang dibukanya bursa transfer putaran kedua Liga 1, Arema FC kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Tim berjuluk Singo Edan ini tengah berada dalam fase yang cukup sulit setelah menunjukkan performa yang belum konsisten sepanjang paruh pertama musim. Hingga 15 pertandingan yang telah dijalani, Arema FC masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin, sebuah capaian yang dinilai belum sepadan dengan potensi dan ambisi besar klub. Situasi ini pun memicu gelombang kritik dari Aremania. Sejumlah pemain dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal di lapangan, bahkan beberapa di antaranya kerap menjadi sasaran kritik pedas akibat performa yang dianggap jauh dari harapan. Tekanan tersebut secara tidak langsung juga mengarah kepada sang pelatih, Marcos Santos, yang kini berada dalam posisi terdesak untuk segera melakukan evaluasi dan perubahan nyata demi menyelamatkan musim Arema FC. Bursa transfer putaran kedua pun menjadi momentum penting bagi manajemen dan tim pelatih untuk melakukan perombakan skuad. Tanpa kompromi, Arema FC diprediksi akan melepas beberapa pemain yang performanya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Langkah ini diyakini sebagai upaya serius untuk meningkatkan daya saing Arema di sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Lantas, siapa saja 4 pemain Arema FC yang berpotensi dilepas pada bursa transfer putaran kedua Liga 1? Simak prediksi dan ulasan lengkapnya dari admin Raftel Sport dalam video ini. 1. Yan Mota. Yan Mota menjadi salah satu nama yang paling disorot dalam evaluasi Arema FC jelang bursa transfer putaran kedua Liga 1. Berstatus sebagai pemain asing, ekspektasi besar tentu melekat pada bek tengah asal Brasil ini. Namun sayangnya, kontribusi Yan Mota sejauh ini dinilai belum mampu memenuhi harapan tim pelatih maupun Aremania. Di bawah arahan Marcos Santos, Yan Mota justru lebih sering menghabiskan waktu di bangku cadangan dibandingkan tampil sebagai pilihan utama di lini pertahanan. Bek tengah berusia 26 tahun ini baru mencatatkan 5 penampilan bersama Arema FC di semua kompetisi musim ini. Minimnya menit bermain tersebut menjadi indikasi kuat bahwa ia belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih. Selain itu, setiap kali mendapat kesempatan bermain, performa Yan Mota kerap menuai kritik, terutama terkait positioning, duel 1 lawan 1, serta koordinasi dengan rekan setim di lini belakang. Dengan nilai pasar yang mencapai sekitar 869 juta rupiah, manajemen Arema FC tentu perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan slot pemain asing. Jika situasi tidak berubah, Yan Mota berpotensi dilepas demi membuka ruang bagi bek asing baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. 2. Muhammad Rafli. Muhammad Rafli juga masuk dalam daftar pemain Arema FC yang berpotensi dilepas pada bursa transfer putaran kedua Liga 1. Meski berstatus sebagai pemain lokal, ekspektasi besar tetap dibebankan kepada gelandang serang berusia 27 tahun ini, mengingat pengalaman serta kualitas yang pernah ia tunjukkan bersama Singo Edan di musim-musim sebelumnya. Namun pada musim ini, peran Muhammad Rafli dinilai belum maksimal di bawah arahan pelatih Marcos Santos. Sepanjang kompetisi berjalan, Muhammad Rafli lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan dan baru mencatatkan 5 penampilan di semua kompetisi. Minimnya menit bermain tersebut menunjukkan bahwa ia belum menjadi pilihan utama di lini tengah Arema FC. Saat diberikan kesempatan tampil, kontribusinya pun kerap menuai kritik dari supporter, terutama terkait kreativitas serangan, pengambilan keputusan, serta konsistensi permainan. Dengan nilai pasar yang mencapai 1,30 miliar rupiah, manajemen Arema FC tentu akan melakukan pertimbangan matang. Jika performanya tidak menunjukkan peningkatan signifikan, Muhammad Rafli berpotensi dilepas demi memberi ruang bagi pemain lain yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan dan skema permainan tim. 3. Lucas Frigeri. Lucas Frigeri menjadi salah satu pemain asing Arema FC yang posisinya kini berada dalam sorotan jelang bursa transfer putaran kedua Liga 1. Penjaga gawang berusia 36 tahun asal Brasil ini sebelumnya merupakan pilihan utama di bawah mister gawang Singo Edan pada musim lalu. Namun, situasi berubah pada musim ini setelah Arema FC mendatangkan Adi Satrio, yang perlahan tapi pasti berhasil merebut posisi kiper utama. Sejak kehilangan tempatnya sebagai starter, Lucas Frigeri lebih sering terlihat duduk di bangku cadangan dan baru mencatatkan 7 penampilan di semua kompetisi musim ini. Saat mendapatkan kesempatan bermain, performanya dinilai belum kembali ke level terbaik, sehingga kerap menuai kritik dari para supporter. Faktor usia juga mulai menjadi sorotan, terutama terkait kecepatan reaksi dan konsistensi di laga-laga penting. Dengan nilai pasar sekitar 869 juta rupiah dan statusnya sebagai pemain asing, manajemen Arema FC tentu harus mempertimbangkan efektivitas komposisi skuad. Jika tren ini berlanjut,
Bukan tidak mungkin Lucas Frigeri akan dilepas demi memberi ruang bagi kiper lain yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan jangka panjang tim. 4. Paulinho Mokcelin. Paulinho Mokcelin menjadi salah satu pemain asing Arema FC yang dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari skuad pada bursa transfer putaran kedua Liga 1. Berbeda dengan pemain lain yang dilepas karena faktor performa, keputusan berpisah dengan Paulinho lebih disebabkan oleh alasan non-teknis. Penyerang sayap kiri berusia 31 tahun asal Brasil ini memilih mengakhiri kontraknya bersama Arema FC karena pertimbangan keluarga, sebuah keputusan yang akhirnya disetujui oleh manajemen dan tim pelatih Marco Santos. Padahal, secara kontribusi di lapangan, Paulinho bisa dibilang cukup vital bagi permainan Singo Edan di putaran pertama. Ia tampil dalam 12 pertandingan dan berhasil mencatatkan 4 assist, menunjukkan perannya sebagai motor serangan dari sisi sayap. Kecepatan, kreativitas, serta kemampuannya dalam membuka ruang kerap menjadi senjata utama Arema FC saat membangun serangan. Kepergian Paulinho tentu meninggalkan lubang besar di lini depan, terlebih dengan nilai pasar yang mencapai 4,35 miliar rupiah. Arema FC kini dituntut bergerak cepat mencari pengganti sepadan agar kekuatan serangan tetap terjaga dan target memperbaiki posisi di klasemen bisa tercapai. Bursa transfer putaran kedua Liga 1 menjadi momen krusial bagi Arema FC untuk menentukan arah perjalanan tim di sisa musim kompetisi. Evaluasi menyeluruh yang dilakukan manajemen dan tim pelatih bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi mengembalikan Singo Edan ke jalur yang lebih kompetitif. Dengan posisi yang masih tertahan di papan tengah klasemen, perubahan komposisi pemain dianggap sebagai langkah paling realistis untuk memperbaiki performa yang belum stabil sejak awal musim. 4 nama yang dibahas, Yan Mota, Muhammad Rafli, Lucas Frigeri, dan Paulinho Mokcelin, mencerminkan dinamika berbeda dalam proses perombakan skuad Arema FC. Ada pemain yang berpotensi dilepas karena minimnya kontribusi dan sulitnya menembus tim utama, ada pula yang harus berpisah bukan karena performa, melainkan karena alasan personal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan di bursa transfer tidak selalu semata-mata soal kualitas di atas lapangan, tetapi juga menyangkut keseimbangan tim, efektivitas slot pemain asing, serta kebutuhan jangka pendek dan panjang klub. Bagi Marco Santos, bursa transfer ini menjadi ujian besar dalam karir kepelatihannya bersama Arema FC. Tekanan dari supporter dan tuntutan manajemen memaksanya bersikap tegas tanpa kompromi. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap proyek yang sedang ia bangun. Jika perombakan ini berjalan tepat sasaran, Arema FC memiliki peluang besar untuk tampil lebih solid dan konsisten di putaran kedua Liga 1. Di sisi lain, kepergian beberapa pemain juga membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk hadir dan memberikan energi segar. Arema FC dikenal sebagai klub besar dengan basis supporter fanatik dan sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Faktor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain yang ingin membuktikan diri dan meraih prestasi. Kehadiran rekrutan baru yang sesuai dengan kebutuhan taktik diyakini mampu menutup celah yang selama ini menjadi titik lemah Singo Edan. Namun demikian, proses adaptasi pemain baru tentu membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dukungan penuh dari Aremania tetap menjadi elemen penting agar tim dapat segera bangkit. Kritik keras yang disampaikan supporter sejatinya lahir dari rasa cinta dan harapan besar terhadap klub. Jika kritik tersebut diimbangi dengan dukungan positif, suasana tim diyakini akan menjadi lebih kondusif untuk berkembang. Akhir kata, bursa transfer putaran kedua bukanlah akhir dari permasalahan, melainkan awal dari fase baru bagi Arema FC. Keputusan melepas dan merekrut pemain harus dibarengi dengan kerja keras, disiplin, dan komitmen tinggi dari seluruh elemen tim. Menarik untuk ditunggu, apakah langkah tanpa kompromi ini mampu membawa Singo Edan bangkit dan kembali bersaing di papan atas Liga 1? Kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya.